Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semuanya ya. Pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari ini waktu Amerika Serikat ya. Saya ada di Iowa City, negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Saat ini sangat gembira sekali karena ketemu dengan saudara saya. Ketemu dengan saudara saya penggemar wayang, pelaku dan pelestari budaya wayang. Padahal saya sendiri waktu kecil saya itu adalah penggemar wayang habis-habisan. Nah, penggemar wayang habis-habisan. Jadi waktu kecil saya itu memang saya sejak umur kira-kira 4 tahun itu sudah memisahkan diri dari orang tua. Jadi saya ikut nenek saya. Ya ikut nenek, ya, sudah agak bebas. Ya saya nggak tahu, pokoknya sudah agak besar dikit gitu. Ada wayang dimanapun saya ya datang gitu. Jadi dulu wayang kulit, Pak. Ya, sempat ada wayang kulit, ya memang ada wayang golek, tapi tidak banyak waktu kecil saya. Wayang golek itu nggak terlalu banyak. Wayang orang ada sih, nonton ada. Wayang orang itu harus pergi ke gedung gitu ya, bayar waktu itu. Pada saat-saat ini hampir semua wayang itu sudah tidur. Hampir semua wayang itu tidak tidur. Makalah saya terbayangkan bahwa suatu ketika ya seandainya katakanlah ini Gatot Kaca ini ada di Amerika, terus terbang seperti dengan mengeluarkan kekuatannya itu sudah terbang dengan kecepatan melebihi Boeing 747. Terus Boeing 747 ya. Terus bisa datang ke tidur Indonesia. Ya, bisa tidur, bisa datang ke Indonesia membangunkan wayang-wayang itu, ngapain tidur melulu. Nah, jadi inilah yang justru jadi pembicaraan kita pagi hari ini. Ya, pagi hari ini. Terus bagaimana Pak Undung, saya akan ini. Tapi sebelum ini ya, Bapak cerita yang lain-lain, kita cerita ke sana kemari ya. Bisa nggak Pak Undung itu bercerita tentang kapan lahir, terus lahir dari bapak ibu siapa, lo kena apa kok ujuku ya akhir-akhirnya kok bisa ke wayang itu loh. Iya. Saya ini kan sama pecinta wayang. Saya pecinta wayang ya. Saya itu pecinta wayang. Kalau kakek saya itu dulu tanya, "Le, kowe besok pengen dadi opo, Le?" Jawabannya pendek, dalang. Nah, silakan, monggo Pak. Matur nuwun, Prof. Jadi saya ini lahir di Wonogiri, Prof. 58 tahun yang lalu. Jadi insya Allah tahun ini saya sebagai ASN itu pensiun, ya. Tapi itu pensiun itu kan kepegawaian. Tapi untuk masalah seni dan budaya, insya Allah tidak ada pensiunnya. Kakek saya itu dulu seorang abdi dalam keraton dan seorang pencipta wayang dan bisa mendalang. Keraton mana itu, Pak? Mangkunegaran, Prof. Jadi Mangkunegaran itu karena saya sendiri kan orang Jawa Timur ya. Iya. Mangkunegaran itu masuk Surakarta apa? Iya, jadi waktu Babat Giyanti itu kan sebetulnya Mataram dibagi dua, Jogja sama Solo atau Yogyakarta sama Surakarta. Surakarta menika ada Kasunanan, ada Mangkunegaran. Kalau di Jogja menika ada Kasultanan, ada Pakualaman. Jadi Mangkunegaran itu termasuk bagian Kadipaten Surakarta. Tapi mereka berdiri sendiri sebagai sebuah adipati. Jadi adipati itu ya raja kecil gitu nggih. Kalau raja yang besarnya itu kan Sultan sama Sunan itu, Sunan Surakarta itu. Lah mbah saya itu abdi dalem Gamel, namanya Marto Turonggo. Gamel itu yang suka merawat kuda itu loh, Prof. Makanya dapat jabatan nama itu Marto Turonggo.
Turonggo itu Turu, kan kuda. kuda. Oh, Iya. Marto itu perawat gitu ya. Iya, iya. Penjaga atau Jaga. perawat. Pekerjaannya merawat kuda. Iya. Nah, sejak kecil saya itu kalau di pangku sama mbah saya itu, terus mbah saya itu ndalang, nembang. Nah, secara tidak langsung inkulturasi budaya tentang wayang itu sudah tertanam sejak saya itu umur 3 tahun. Waktu mbah saya kecil, mangku saya didongengkan dalang, kemudian didongengin wayang, panji, menak, kemudian babat, tanah Jawi. Nah, itu enggak secara langsung terekam. Kebetulan saya akhirnya kuliahnya itu di sastra Jawa, Prof. Jurusan Dulu sastra. SD, SMP, SMA gitu. SD, SMP, SMA, SD, SMP di Slogoimo, Wonogiri. Kemudian SMA saya di SMA 2 Solo, Surakarta. Kemudian saya kuliah di Sastra Jawa UI Jakarta. Jadi Jakarta itu ada jurusan sastra Jawa, sastra daerah, ini wonten. Nah ini Lagi, nanti kalau sastra Jawa itu saya buka di Amerika Serikat gimana? wah ya cocok itu. Jadi ini kan sudah masa globalisasi ya, nggak boleh cemburu. Iya, Orang udah Indonesia nggak ada sendiri borderless ya, Prof, nggak yang mau ada. buka pedalangan, nanti bisa dibuka di sini pedalangan. Iya, iya, nggak ada batas lagi. Teknologi mah Iya. bisa dari jarak jauh. Jadi inilah mengapa kita melakukan podcast semacam ini, biarlah semuanya mendengarkan bahwa ini ada semangat internasionalisasi. Jadi apa budaya Jawa, wayang, dan juga budaya-budaya yang lain. Saya tidak membeda-bedakan ya. Saya sudah menawarkan pada saudara-saudara saya di Minang ya, budaya Minang kalau mau diorbitkan ke internasional ya, walaupun ya silakan. Jadi bukan hanya rendangnya saja yang internasional, tetapi juga yang lain-lain ya. Iya. Banyak budaya-budaya lain itu sebetulnya hebat sekali. Iya, bahkan sebetulnya secara filsafat kita itu bisa lebih baik dari yang lain gitu. Bisa lebih baik itu tanda kutip, Pak. Jadi makanya kita itu jangan merasa paling baik, karena baik itu untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain, kan gitu. Betul, Bro. Iya, ini sambil sendaguro begini. Jadi kalau jenengan kerso ngujuk nggih monggo. Nah, kan kita hanya berdua. Ya, ini yang namanya betul-betul bincang santai. Nah, bincang santai ini ya kita adakan begini ini ya Pak, dengan apa membuat semuanya jadi lancar lah ini. Jadi lancar, termasuk budaya itu harus lancar. Monggo. Mengapa saya tertarik dengan wayang itu memang saya pertama karena kebetulan mengambil jurusan sastra Jawa di UI Jakarta. Kemudian secara tidak sengaja saya itu ketemu sama seorang yang mempunyai sanggar. Kemudian saya diajak ke sanggarnya, ke rumahnya itu. Nah, saya belajar mendalang itu justru di Jakarta, Bro. Jadi sebelumnya saya memang sudah tertarik tapi belum mendalami seni pedalangan. Justru saya itu belajar mendalang itu di Pondok Labu, ada sebuah sanggar di Jalan Andara, itu kita belajar di sana. Nah, kemudian kita bersama teman-teman mendirikan sanggar itu, dan kemudian saya seringkali karena sudah bisa berani pentas ya di kampus, ya di itu aja. Tapi secara profesional tidak. Secara profesional itu tidak mendalami, hanya saya senang hobi gitu aja. Kebetulan saya akhirnya diterima sebagai pegawai negeri di Direktorat Kesenian. Di Direktorat Kesenian, nah keahlian tahun saya. Berapa itu, Pak? Tahun berapa? Saya agak terlambat, Prof. Jadi begitu lulus, saya mengajar sama bekerja di Institut Kesenian Jakarta. Itu saya lulus tahun 87. Kemudian saya diangkat sebagai pegawai negeri itu tahun 2000. 2000. Iya, setelah sekitar 13 tahun saya
mengabdikan diri di Institut Kesenian Jakarta. Institut Kesenian Jakarta itu IKJ. Begitu. Iya, Jadi iya. kemudian waktu diangkat sebagai pegawai negeri itu tahun 2000, kemudian waktu itu masih bisa diperbantukan. Pegawai negeri itu ada peraturan yang dibolehkan untuk diperbantukan ke lembaga atau ke sanggar. Kebetulan saya dititipkan di sanggarnya Ibu Nani Sudarsono itu, Sekar Budaya Nusantara. Lah disitulah akhirnya saya ya bekerja, ya berguru, ya saya akhirnya berproses kreatif dengan teman-teman, terutama adalah wayang orang, bro, wayang orang. Terus Bu Nani itu juga sama kayak Profesor, misinya itu adalah bagaimana membangkitkan wayang ini untuk kaum milenial supaya digemari. Sehingga Bu Nani mendirikan sebuah paguyuban namanya Sekar Budaya Nusantara. Lah kita yang direkrut adalah pegawai-pegawai yang diangkat Gus Dur waktu itu. Ada 72 pegawai negeri yang latar belakangnya adalah sastra, kemudian kesenian, kerawitan, yang mereka itu adalah penari-penari handal dari isi. Dari Solo, dari Jogja, kemudian dari Jakarta, mereka yang mempunyai atensi di bidang wayang itu diangkat oleh Gus Dur. 72 orang itu akhirnya diberdayakan oleh Bu Nani membentuk sebuah grup, akhirnya menghidupkan wayang kembali. Itu, Prof. Itu tahun berapa ya itu? Itu tahun 2001-2002, Prof. Jadi kita diangkat tahun 2000, kemudian Bu Nani punya prakarsa itu. Jadi wayang pilihan itu, jadi wayang terbaik se-Indonesia dari Solo, dari Jogja itu akhirnya apa namanya? Berkolaborasi Bu Nani yang duiti. Bu Nani yang cucul biayanya. Biaya produksi itu Bu Nani, kemudian kita mendapatkan fasilitasi satu blok blok time di TVRI waktu itu. Jadi tidak semuanya atas prakarsa Bu Nani untuk biaya produksi dan lain-lain, itu setiap 2 minggu sekali kita siaran di TV. Lah di situ akhirnya kalau selama ini kan wayang orang itu kan kayak Sriwedari, Barata, kemudian Ngesti Pandowo itu kan pemainnya hanya terbatas di grup itu sendiri. Nah kalau Bu Nani itu wayangnya bisa nyomot dari yang terbaik dari grup-grup yang ada. Terus wayang pilihan, bukan wayang, tapi bisa ambil lintas tobong istilahnya, lintas komunitas. Akhirnya dengan teknologi multimedia, jadi ada trik-triknya, ada animasinya, kemudian ada teknik menghilang, ada teknik animasi, kita campurkan di Sekar Budaya itu di siaran TV. Akhirnya wayang itu sedikit demi sedikit akhirnya digemari kembali oleh anak muda. Mungkin seperti itu upayanya. Ini trik-trik produksi itu dibukukan nggak, Pak? Kita rekam kok, Prof. Ada sekitar 75 episode yang kita rekam, sudah di linknya YouTube Sekar Budaya itu ada juga. Tetapi ini sudah dipatenkan, Prof. Sudah dipatenkan dalam arti siaran itu sudah menjadi suatu modifikasi. Jadi misalnya Gatot Kaca terbang, itu sudah animasinya sudah bagus. Kemudian Gatot Kaca Triwikrama, Gatot Kaca menghilang, itu karena trik kamera kan gampang sekali sekarang itu. Nah itu waktu editing itu sudah mulai menggunakan trik-trik itu ternyata diminati oleh anak-anak muda itu gitu. Kan justru itu, jadi animasi itu, jadi produk yang biasa-biasa itu kita tambah dengan rekayasa. Nah, rekayasa digital ini sehingga menimbulkan animasi tambahan. Ya kita itu nanti kalau kita bisa itu sudah di YouTube kan, nanti kita buat bentuk podcast, kita bentuk komik, kita bentuk buku. Insya Allah ini upaya ini bisa mereda
kalau nggak sampai menggilas ya. Jadi kita ini sampai tertidur bagaimana? Saya juga nggak Iya, terima. Jadi nggak terima apapun yang terjadi, suara miring, suara yang disebabkan kita sendiri salah, saya kata. betul. Jadi Kita salah. awalnya itu begini, Prof. Bu Nani itu pengen bangun Topo Nindro, membangunkan tidur panjangnya wayang orang, itu karena statement dari Pak Umar Khayyam, Profesor Umar Khayyam waktu itu pada satu forum resmi di Senawangi itu ditanya sama ada yang tanya, Pak, gimana nih wayang orang itu kok sekarang udah peminatnya sudah nggak ada, terus ini lo wayang itu wis ditekak wae bendang mati gitu. Itu karena mungkin dari segi pandangan sosiolog ya, kalau sudah tidak mempunyai fungsi sosial lagi ya tinggal tunggu kematiannya kan gitu. Itu pandangan Pak Umar Khayyam. Ya wis nang ditekak wae wayang kuwi. Lah itu ditekak dimati apa segera dimatikan aja daripada menderita apa disuntik mati aja tuh wayang karena udah nggak punya fungsi sosial kan. Lah itu ditentang teori itu sama Bu Nani. Enggak, wayang masih bisa hidup, masih bisa eksis. Hanya tinggal bagaimana wayang itu dikemas dengan mengikuti pola kemajuan teknologi atau Bu Nani begitu. Makanya dia merasa sakit hati, merkitek gitu terus karena punya duit ya wes tak duit. Akhirnya ada 75 episode itu Pak, itu Bu Nani sendiri yang tanpa pemerintah. Jadi setiap produksi itu kalau sekarang kalau untuk rekaman kayak zaman dulu itu sekitar 200 juta. Karena kita mendatangkan teman-teman dari Solo, dari Jogja, kemudian latihan 2 hari, ya akomodasi, ya hotel, yang transport, ya biaya produksi, itu sekitar 200 juta. Itu Bu Nani sendiri setiap kali produksi itu sebulan 2 kali. Karena sakit hati, wayang dikatakan suruh nekak aja. Iya. Jadi memang begini ini bagus Pak Undung. Suatu ketika kadang-kadang suara minor itu justru membangkitkan tidur kita. Oh iya, Lara. Jadi apapun yang terjadi, suara-suara sumbang, suara kita tidak perlu bahas di sini ya. Jadi itu kayak kita letupan. itu yang penting kan kita ini sesama saudara. Salah ucap, salah pengertian itu ya karena kita kurang sosialisasi. Iya, seandainya sosialisasi seperti yang dilakukan Bu Nani itu 30 tahun sebelumnya, itu mungkin tertolong, Pak. Iya. Tertolong. Tapi ini kita nggak apa-apa. Jadi meskipun nggak terlambat ya, Prof, ya. Semangatnya Bu Nani, Bu Nani sudah sido. Tapi kan masih ada saya juga. Iya. Saya ini anggaplah mungkin kalau dari umur dengan Bu Nani mungkin hampir sama ya. Saya ini 12 tahun dari jenengan, lebih dulu. Bu Nani 12. Itu lahir 1928, Prof. Bu oh Nani ya, lebih senior, jauh lebih senior dari saya. Orang menterinya Pak Harto, menteri sosialnya Pak Harto kan Bu Nani Sudarsono itu. Oh. Zaman era. Tapi waktu sepuhnya ketika beliau itu umur 80 tahun, nah itu semangatnya tuh masih kita ladosi. Ya? Jadi untuk diskusi-diskusi bedah naskah, kemudian pandangan-pandangan kenegaraan, filosofi, karena memang seorang negarawan ya, seorang menteri, sehingga kita selalu dengan Pak Mantep Sudarsono, dengan teman-teman itu kita diskusi. Kemudian dari hasil diskusi, pandangan politik beliau tentang suatu lakon, nah kita buat sebuah, ya akhirnya kayak kreativitas baru. Iya. Itu lakonnya kita update, kita sesuaikan dengan perkembangan, ya ada demokrasinya. Iya boleh. Jadi ada hak asasi, ada hal-hal yang kebaruan gitu, Bro. Iya, jadi kalau kita dagel-dagelan itu bisa kita buat tadi cerita wayang orang. Gatot Kacanya terbang dari Amerika, Gatot Kaca yang mengeluarkan segala tenaga, terbang dengan kecepatan nyalip Boeing 747. Itu nggak apa-apa. Jadi kita modifikasi seperti itu, anak-anak muda loh, ini kok ada Gatot Kaca bisa terbang dari Amerika, memangnya Gatot Kaca itu, betul. Gatot Kaca itu lagi kuliah.
Kalau di Iya, kaca kuliah. Gunani itu seperti profesor sama. Jadi hal yang sifatnya teknologi kekinian itu interest sekali. Jadi misalnya mengapa kok Dewi Kunti itu bisa melahirkan apa namanya bayi kayak bayi. Jadi dia mengistilahkan Aji Kunto itu adalah cloning, hasil cloning. Kemudian yang namanya Kunto Wijoyo itu katakan kalau waktu itu beliau bilang itu semacam roket, semacam apa namanya peluru kendali gitu. Jadi memang hal-hal yang sifatnya tinjauan secara apa namanya tinjauan yang secara teknologi masa kini itu Bunda ini senang sekali. Jadi waktu itu hidup sekali, hidup. Jadi anak-anak itu akhirnya juga senang karena akhirnya bisa menghubungkan, oh ternyata teknologi waktu itu juga sudah tinggi, ada teknologi cloningnya waktu pendawa lahir itu ya bayi tabung oleh Adiasa, semacam itu, Rauf. Iya. Ya, ini memang menyenangkan. Dan akhirnya wayang itu menjadi budaya yang menarik. Ya. Kalau kita garap dari bawah itu artinya anak-anak kalau perlu dipancing-pancing, kesenanganmu apa? Ya. Jadi itu buku-buku Ramayana, Mahabharata itu kita cari kalau bisa diterbitkan ulang gitu ya. Ya. Itu dulu siapa yang punya hak cipta ya? Yang punya hak cipta siapa? Dulu Ya. Pak Kosasi ya. Pak Suasiji, ini ada seorang dosen seni rupa namanya Mas Iwan Gunawan, Dr. Iwan Gunawan, itu memang sangat intens mengikuti komik wayang. Jadi pemegang hak ciptanya, kemudian cetak ulang dan lain-lain dia tahu. Dan nanti suatu saat nanti kita undang Mas Iwan ya, ini untuk kita nanti bisa podcast semacam ini. ya. Jadi sebelah sana Pak Undung, sebelah Dr. Iwan, dan Dr. dari Iwan. sini saya. Kita bisa bincang bertiga. Paling tidak bincang bertiga itu lebih seru nanti. Iya, Prof. Lebih serunya kalau mau dibuka lagi, kita bertiga lalu dibuka lagi yang lain. Itu bisa. Soalnya ini terus terang, Pak. Dalam bahasa istilah saya, kita ini mau membangun bangsa. Betul. Itu harus dari segala segi. Undung, monggo dilanjutkan tadi ceritanya dulu. Ya. Gini, Prof. Saya kan selama ini itu jadi dalang, salah satu dalang di wayang orang Barata. Nah, ini suatu yang unik mungkin ya, di kota metropolitan Jakarta itu sekitar tahun 60 sampai tahun 80 itu ada puluhan komunitas wayang yang eksis di sana. Karena waktu itu memang tidak ada tontonan alternatif ya. Jadi salah satunya adalah Pancamurti yang kemudian jadi Barata itu waktu dulu setiap hari itu pentas, setiap hari setiap malam. Karena memang belum ada bioskop, belum ada TV, jadi alternatif tontonan itu tahun 60 sampai 70-an itu ya salah satunya adalah wayang orang itu untuk Jakarta. Dan itu tiketnya itu antri, Prof, waktu itu. Harus inden dulu tiketnya itu. Kan luar biasa ini kan. Tapi iya, jadi untuk bisa nonton wayang, katakan pada waktu itu gaya hidup dulu itu orang itu keluarga itu ya nontonnya ya wayang itu, dan itu harus pesan tiket dulu kan. Unik waktu itu keadaan begitu, artinya secara sosial, secara budaya wayang itu tumbuh di Jakarta itu waktu itu menjadi sebuah tontonan yang diminati lah. Tapi begitu ada tontonan alternatif, ya ada film, gedung-gedung film, ada TV, kemudian ada dangdut, ada ini, akhirnya wayang itu tinggal satu di Jakarta menikah. Itu yang komersial dalam arti yang ini kan hanya satu, tinggal wayang orang Barata. Itu di Senen, Prof. Di Senen, dekat stasiun Senen, masih di daerah elit segitiga emasnya dekat atrium itu. Nah, itu ibaratnya kita bilang sebagai oasis ya, sebagai sebuah oase kesenian tradisi dikepung oleh kesenian-kesenian dan budaya urban di Jakarta. Nah, uniknya komunitas wayang orang Barata itu masih eksis sekarang. Jadi waktu sebelum pandemi itu kita
wayangan itu setiap hari malam minggu, Sabtu malam. Iya, Sabtu malam. Nah, tapi keadaannya ya sudah kembang kempis. Karena apa? Karena memang wayang itu tidak lagi bisa menjadi topangan hidup secara sosial. Jadi mereka harus disubsidi oleh pemerintah DKI. Waktu itu Pak Ali Sadikin yang punya prakarsa mendirikan wayang orang Barata itu, pendirinya Pak Ali Sadikin, gubernurnya itu. Gitu. Kemudian menempati waktu itu gedung wayangnya itu menempati gedung sendiri yang dulunya itu gedung film ya. Nah, teman-teman itu bisa hidup itu karena ngerek Gendero Barata itu sebagai sebuah korps, sebuah ikonnya, tetapi dia sebetulnya kerjanya itu dia sebagai pekerja semacam cucuk lampah, penari latar di TV, kemudian make up manten, make up artis. Tetapi dia kalau sudah komit malam minggu, dia bagaimanapun manggung di Barata, gitu. Jadi lebih sebagai dedikasi, dia mencintai budayanya, tetapi untuk hidupnya dia nyari hidup di luar kesenian itu. Jadi kesenian wayang orang di Jakarta itu tidak bisa digantungkan sebagai mata pencaharian. Nah, saya sebagai dalangnya itu ya udah. Kalau dari Sukabumi itu ya bayar tol sendiri, bayar bensin sendiri, nanti dalang di situ, nanti habis dalang tengah malam pulang gitu aja. Jadi itu merupakan suatu kemewahan, dedikasi saya sebagai orang yang diangkat sebagai pegawai dari wayang, mengabdikan diri di komunitas wayang. Jadi saya sebagai dalang menikah, ya saya bangga saya bangga sekali, walaupun itu secara material tidak menjanjikan apa-apa, tapi secara moral dan itu sebagai sebuah kemewahan. Ini apa yang kita pikirkan ini kan direkam ya. Rekaman ini akan diputar ribuan kali ya. Apalagi kalau kita habis rekaman nanti ya, kita akan cek kekurangannya apa, diedit supaya bagus gitu ya. Nanti kan ada jadi sponsor. Nyun sewu, misalnya saja kalau tadi saya mendengarkan bahwa Bu Nani Sudarsono. Bu Nani itu kan menteri sosial zamannya Menteri Sosial zamannya Pak Harto. Ya. Nah, saya karena dari keluarga Pak Harto kan masih ada yang sekarang itu penyayang wayang. Barangkali apa yang kita lakukan itu mendapatkan dukungan dari beliau-beliau itu. Selain dari yang beliau-beliau itu kan, saya kira yang mendengarkan akhirnya mengerti bahwa kita itu harus membuat komik seperti dulu. Komik itu untuk menerbitkan kita harus menghargai penulisnya. Jadi kita harus memberikan semangat kepada orang-orang muda. Coba deh, ini komik-komik itu coba dibuat wayang ini loh, cerita wayang ini Gatot Kaca dari Amerika ini loh, lagi terbang nyalip Boeing 747 itu langsung itu di Boeing 747-nya berhenti di Tokyo, Gatot Kaca nggak mau berhenti. Gatot Kacanya nggak mau berhenti, bablas ke Jakarta, turun di Padepokan Mahabharata itu. Sambil gedruk rodok ngamuk, Gatot Kacanya gedruk rodok ngamuk. Ini kenapa kok pada turu kabeh? Bangunkan. Ya ini kan bisa dibuat agak ndagel sidik. Dramatik. Tapi ini kan sebetulnya yang bangkitkan semangat. Ada apa? Kenapa kamu tidur? Kalau kita sela-sela ini betul, ternyata kita lengah. Ini Bro, informasi. Jadi komunitas kita di Barata, Wayang Orang Barata itu tahun ini itu akan genap 50 tahun. Iya, jadi didirikan tahun 1972 oleh Pak Ali Sadikin. Jadi insya Allah nanti pada bulan Juli kita akan berusia usia kencana ya, usia emas.
itu kita akan berusaha untuk menyusun sebuah buku, karena Bharata sendiri itu belum pernah ditulis, belum pernah dibukukan. Dan mudah-mudahan mohon doanya para pemirsa juga Profesor Dim yang di sana di Amerika. Kita greget kita teman-teman itu ingin menuliskan sebuah buku, menuliskan sebuah buku atau mungkin juga semacam film dokumenter tentang perjalanan wayang orang Bharata. Karena wayang orang Bharata itu banyak juga mewarnai perkembangan seni pertunjukan di Jakarta. Terutama adalah seni tarinya, kemudian ada lintas budaya. Selama produksi pertunjukan baik Minang, Batak, Jawa, kemudian Sunda, itu teman-teman Bharata itu selalu mengikut sebagai penarinya, sebagai support, sebagai artisnya, sebagai penata artistik. Jadi artinya bahwa Bharata itu juga mempunyai andil ketika Bharata itu mensupport dari komunitas-komunitas, terutama adalah anak-anak IKJ, Institut Kesenian Jakarta itu kalau mau ujian penampilan untuk tari, teater, itu figurannya itu dari Bharata. Artinya kemudian di film-film laga kayak di Wiro Sableng, Saur Sepuh, itu aktor laganya itu anak-anak Bharata, Prof. Jadi artinya apa? Secara industri kreatif, Bharata itu juga punya andil dalam menggulirkan, selain Bharata sendiri akhirnya mendapatkan ilmu koreografi dari penari Minang, penari Batak, penari ini. Jadi ada sharing, ada timbal baliknya, ada alih keahliannya. Nah, sehingga unik. Di Bharata ini kok masih 50 tahun masih eksis, itu juga suatu prestasi. Makanya kita pengen menuliskan, ya ini baru nyari sponsor, nanti kita. Ya, saya mau bantu Pak, ya semampu saya, tapi saya siap membantu mungkin sampai publishingnya ya, sampai penerbitannya nanti, ya. Jadi tadi yang saya katakan itu yang pernah Bapak cita-citakan dengan Bu Nani, tapi sudah keburu sedo. Nani ya, tapi nggak apa-apa. Jadi saya seperti Pak Ali Sadikin yang membuat semangat sehingga wayang itu diberi gedung, ya. Jangan Pak Ali Sadikin. Iya, jangan Pak Ali Sadikin. Kan, sekarang ini masih Pak Anies Baswedan ya. Nanti kalau Pak Anies Baswedan ini mendengarkan ini, suara ini, insya Allah Pak Anies itu orang yang kuat sekali. Care dengan nasionalismenya kuat sekali. Orang, ya. Eyangnya pahlawan nasional. Oh, nama Baswedan itu, pahlawan nasional. Jadi kita sudah nggak usah kadang-kadang masalah politik itu kan dipelintir-pelintir sana sini. Tapi saya sangat percaya bahwa Pak Anies Baswedan sebelum lengser ya. Oktober lengser, Prof. Ya, ini saya minta untuk membantu ini bagaimana wayang ini bisa eksis. Betul. Di Jakarta, dan jangan hanya di Jakarta, seluruh antero nasional ini, Republik Indonesia. Syukur menginternasional, saya sponsor internasionalnya ini. Jadi nanti akan saya kontak berbagai college itu kalau bisa nggak membuka perjalanan. Nah, ya nanti kan saya kontaknya dengan Pak Undung. Ini teman-teman gimana? Siap ke Amerika enggak nih? Ya. Kalau siap pergi berangkat dong. Kalau berangkat itu mesti lengkap dengan panjaknya, dengan kesindennya, lengkap dengan ya gamelannya, dengan makanya ini masalah gamelan ini sudah menjadi dilindungi. Kita adalah UNESCO. Iya. Jadi jangan karena UNESCO sudah mengakui kita hanya tidur melulu, kesenangan melulu, tidak ada strategi mengajarkan kepada anak-anak. Iya, jadi terlena. Ya nggak apa-apa. Kalau Indonesia tidur melulu, ini tak bawa ke Amerika. Jadi ini ada teman-teman di Ekuador, ada Pak Ngadimin. Ya. Itu ada di Ekuador.
Itu sebetulnya kita mau podcast dari sana, tapi di sana lagi ada apa? COVID-nya lah Mas, belum reda. COVID-nya belum reda ya. Oh, Mas, Nanti kalau Pak Adimin di Ekuador sekarang. Iya, di Ekuador. Saya pernah ke sanggarnya yang di Soekarjo itu, yang di Solo. Ya, coba diteruskan Pak Undung dengan cerita wayang tadi bagaimana ini. Iya, Prof. Jadi memang kita selain mempunyai komunitas juga saya melakukan hal-hal yang sifatnya semacam yang menulis, kemudian juga kita juga berusaha untuk menerbitkan beberapa artikel. Kemudian juga kita seringkali mengunggah beberapa koleksi ya seperti untuk latar belakang ini ya. Ini adalah koleksi wayang dari Kemendikbud yang karena dari adanya regulasi dan adanya perubahan struktur pemerintahan, Direktorat Kesenian itu sekarang sudah tidak ada. Sehingga wayangnya yang secantik ini, yang sebagus ini, mahakarya ini, itu akhirnya hanya di gudang saja. Ya mungkin saya juga punya pingin untuk membuat pameran wayang-wayang kan seperti ini kan mahakarya wayang kulit, wayang golek, ya akhirnya jadi barang yang tidak dihargai. Nah ini juga kita itu juga seringkali begini, Prof. Anak-anak muda itu karena ya kita kurang mensosialisasikan bagaimana menghargai, kalau mengapresiasi, kalau kenal saja tidak lah. Ini saya minta restunya. Jadi kita memang mempunyai komitmen untuk selalu membudayakan, sosialisasikan apa saja yang terkait dengan wayang. Itu kalau saya baca di ini kan bagus sekali ya di bukunya Bapak ini ya. Bangkit Toponindro. Bangkit Toponindro. Wah, saya hanya membacanya tidak semuanya ya, tapi juga ada apa di belakang saya itu baca Gatot Kaca Lahir. Wah, ini kan senang. Waduh, Gatot Kaca Lahir itu dulu kalau saya sudah melihat itu pasti itu langsung di paling depan itu saya. Dan iya, Gatot Kaca jadi Lahir. ini bagus sekali. Coba kalau Pak Undung cerita mengenai Gatot Kaca Lahir ini, kira-kira apa saja yang diceritakan? Ya, Gatot Kaca Lahir itu terutama adalah ketika dia itu kan di JD gitu. Di JD itu dimasukkan kawah Candra di muka. Artinya sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan dan meneruskan kebudayaan itu memang harus diinternalisasi dulu dengan hal-hal yang sifatnya diinisiasi dulu gitu ya, Prof ya. Nah, dimasukkan ke kawah Condro Timuko, ini filosofinya kan dalam sekali. Jadi Gatot Kaca itu memang dipersiapkan sebagai generasi yang dipersiapkan oleh keluarganya, kemudian oleh para dewa-dewa, diberikan fasilitasi, dikondisikan gitu ya. Jadi ini memang intinya kan Bu Naninya bilang, jangan tinggalkan di belakangmu sebuah generasi yang lemah, kata Bu Nani kan gitu. Jadi memang kita tidak boleh meninggalkan di belakang kita sebuah generasi yang mempunyai mentalitas yang lebih rendah dari kita, secara moral yang harus lebih tinggi, secara budaya peradabannya juga harus lebih tinggi, kemudian seorang yang mempunyai keahlian dalam arti intelektual yang lebih tinggi semacam itu. Itu filosofi atau falsafah yang ditekankan Ibu Nani waktu bedah naskah ketika menggarap lakon Gatot Kaca Lahir. Artinya apa? Jadi kita mensikapi Gatot Kaca Lahir, kawah Condro Timuko itu hanya simbol kan. Simbol untuk membuat semakin Gatot Kaca itu berjaya, kuat, sakti, otot kawat, balung besi. Iya itu. Jadi waktu itu Bu Nani selalu yang memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya negarawan, yang sifatnya lebih filosofis. Gatot Kaca itu dipandang sebagai suatu generasi baru. Regenerasi ini harus dipersiapkan. Jadi semua mempersiapkan. Ya Arimbi ibunya, bapaknya, kemudian lingkungannya, Arjuna terlibat,
kemudian dewa-dewa, dalam arti dewa-dewa ini dianggap sebagai kebudayaannya. Kebudayaannya juga harus dipersiapkan, pejabat-pejabatnya juga harus menyiapkan dalam arti strategi politik untuk membuat internalisasi pembudayaan untuk generasi muda itu memang harus dipersiapkan. Kalau waktu itu Bu Nani semacam itu, nah kita tim kreatifnya itu menggarap lebih ke sebagai sebuah sajian seni pertunjukan. Nah, pada waktu itu selalu diawali dengan kalau itu semacam pesan moral. Pesan moral Bu Nani di depan pertunjukan sebelum pertunjukan mulai itu memberikan semacam pesan moral ceramah begitu yang intinya ya apa yang dipandang waktu kita bedah naskah itu. Nah kebetulan saya yang menyiapkan, yang menulis. Kalau Bu Nani pengen presentasi di TV itu saya yang itu catatan itu sebetulnya menarik, Prof. Kalau kita anukan setiap lakon beda, Nah kalau misalnya tadi Profesor menanyakan apa di balik Gatot Kaca lahir, yaitu memang regenerasi itu memang harus dipersiapkan. Kemudian kata Bu Nani, jangan meninggalkan generasi di belakang kita. Dan itu saya kira juga hadis juga begitu ya, Prof ya. Ada hadis yang mengatakan, jangan tinggalkan generasi di belakangmu, itu sebuah generasi yang lebih lemah. Ngaten. Nah, iya. Jadi jangan sampai anak ditinggalkan dalam keadaan kemiskinan kan. Kan kemiskinan, miskin hati, miskin mental, miskin harta, dalam arti juga miskin dia dinistakan oleh negara-negara lain, jangan sampai. Iya itu kan. Jadi saya tadi ini bagus sekali Gatot Kaca ini, Pak. Jadi saya ingin Gatot Kaca itu jadi ikonnya Indonesia. Iya. Gatot Kaca ini jadi ikon Indonesia. Jadi ini tokoh yang bagus yang perlu diangkat. Bahwa ini kalau sudah perang itu terbang itu seperti itu sudah bukan F-16 lagi, F-21, F-22. Bagaikan itu terbangnya kan sudah nggak bisa ditangkap radar lagi. Iya. Ya, inilah bangsa kita nanti itu harus menjadi bangsa besar yang kuat segalanya. Nah, ikon-ikon seperti Gatot Kaca ini menjadi kalau saya jadi anak-anak muda menjadi bangga lagi dengan melihat Gatot Kaca. Malah dulu pada waktu pernikahan anak saya yang terakhir itu saya senang sekali walaupun tanpa permintaan, ternyata yang disajikan kepada saya senang. Itu adalah penari Gatot Kaca dengan Pergiwa ya. Pergiwa. Gatot Kaca Gandrung. Ya, tarian itu wah hebat sekali. Jadi waktu itu heroik tanpa ada romantiknya ya, Prof ya. Ya. Jadi saya tanya betul, ini siapa ini Gatot Kacanya siapa? Ini suami istri Pak. Oh ya wes aku bojone wong anu lah ya. Iya Pergiwa istrinya. Pacarnya waktu itu masih pacar ya. Waktu itu kan ceritanya ya akhirnya dia istrinya. Waktu itu ketika Gandrung itu kan ketika dia masih dalam keadaan naksir di Pergiwa itu. Iya. Tapi ini bagus ya, bagus artinya apa? Budaya Jawa yang sebetulnya kita nggak perlu katakan Jawa lagi, budaya nasional gitu aja. Kata nasional mungkin lebih disukai daripada kata banyak hal-hal yang tidak suka menggunakan bahasa Nusantara. Sebetulnya kata nasional, kata Nusantara, kata merah putih itu yang mirip-mirip saja ya. Mirip-mirip saja. Memang ini yang menjiwai ya. Wayang ini kalau kita tadi nanti setelah ini adalah wayang 1 ya. Nanti ada wayang 2, wayang 3, wayang 4. Kita tidak akan berhenti, Pak. Tidak akan berhenti sampai tadi yang saya katakan ini termasuk Gatot Kaca ini jadi ikon Indonesia. Ya, setuju. Jadi nggak perlu lagi loh ini kok orang Jawa membuat ikon nasional. Bukan itu... ini Gatot Kaca ini sudah nasional, internasional. Betul, nanti saya khawatir dibuat ikonnya Amerika ini. Pak Habibie pesawatnya dinamakan Tetuko itu ya Gatot Kaca kan? Nah, iya. Jadi Pak Habibie sebagai ilmuwan dunia. Iya. Jadi kita harus bangga.
nama Habibie itu sampai disebut sebagai Mr. Crack. Mr. Crack. Mr. Crack itu karena retak. Bisa Crack itu menghitung retak. retakannya. Jadi dengan rumusnya Pak Habibie ini bisa tahu, oh ini retak nanti. Pak Habibie itu ya. Makanya kita bangga punya manusia punya anak keturunan Indonesia, lahir Indonesia, ibu Indonesia. Nah, biasa sekolah di luar negeri biasa. Seperti Rasulullah tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Padahal waktu itu Cinanya masih belum Islam. Ya, jadi tidak haram gitu loh. Nah, ini sampai cerita seperti ini kita bicara wayang, kita bicara pendidikan, kita bicara nasional. Ini nasionalisme. Nah, saya ini lagi semangat mengontak college di Amerika ini. Gimana kalau perdagangan kita datangkan dari Indonesia? Oh, mereka lagi mikir apa itu perdagangan. Nah, ini buku-bukunya Bapak nanti ya. Saya mau Inggriskan. Tulisan Bapak nanti akan mau saya bahasa Inggris kan. Dari bahasa Inggris itu mereka akan lebih tahu sedikit. Dengan demikian ini makin menginternasionalkan wayang itu sendiri. Ya, itulah. Terakhir kami wayang orang kita itu tahun 2018 sebelum COVID kita ke Jerman, Prof. Ada 3 tempat kita mentas di sana dalam kapasitas waktu itu cukup besar 50 orang. Iya itu kita terakhir itu, tapi setelah itu terus COVID. Nggak jadi ke Perancis, nggak jadi. Ini perhitungan Pak ya. Kalau ini di Amerika itu kemarin saya saksikan kalau kita itu di MPR ya, Amerika itu sudah tidak ada masker di Amerika. Kalau di negara bagian saya masker masih dianjurkan. Tidak harus. Nah, hukumnya mubah, Prof. Nah, ya itu. Nanti kalau ini insya Allah ini seluruh dunia akan segera COVID ini karena sudah mirip flu saja. Karena semua orang makin kebal. Kebal. Jadi saya lihat itu di kampung saya di Bogor sana itu sudah vaksin ketiga ya. Nah, kalau saya di Amerika ini kan bulan November itu saya sudah booster. Bulan November itu saya sudah booster. Saya dulu bulan Februari itu sudah vaksin pertama. Terus bulan Maret itu vaksin kedua. Itu Maret. Ya, itu terus ya. Sudah ketiga, Prof. Tiga, iya. Ya artinya kita itu Indonesia juga sebentar lagi akan kekebalan masyarakat. Kalau sudah begitu, mari kita keliling dunia. Ya. Jadi wayang nanti wayang kita undang ke Amerika, kan gitu. Ya, tarian Jawa, tarian Sunda, tarian Madura, tarian Batak, tarian apa ini silakan nanti ke luar negeri ya. Tapi kita minimal secara teknologi kan sekarang bisa jarak jauh ya, Prof ya. Jadi ada nanti saya sampaikan linknya, Prof. Kita di Barata itu namanya Barata Official. Oke. Nanti terakhir kemarin hari ini juga harusnya streaming untuk wayang orang, tapi saya nggak bisa dalang karena saya di luar kota. Iya. Jadi kita memang sekarang baru streaming aja. Dalam arti kita direkam, kemudian di ini namanya channelnya Barata Official, Prof. Monggo nanti saya. Oke, nanti kita tidak lanjuti. Ini sudah cukup siang ya. Yap. Kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.